Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baru saja mendapatkan cerita dan ilmu sangat banyak dari beliau. Sambil kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada teteh-teteh dan akang-akang yang mau bertanya, mangga kami buka dari 3 pertanyaan ya. Yang mau bertanya mangga angkat tangan. Ada? Oh, boleh berdiri Nyampe nggak ke sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jakaria. Kang, saya mau tanya, apa Kang bisa bahasa Tiongkok? Boleh dicontohin. Dia yang malu, sekarang saya yang malu. Oh, bisa bahasa Cina juga? Oh enggak. Saya bisa bahasa Tiongkok sedikit lah, karena waktu itu pandemi ya, jadi banyak online. Kalau dikit lah ya, kayak apa kabarmu? Ni hao ma. Nah, saya sangat baik. Wo hen hao. Nah, itu. Kalau kamu sudah makan belum? Nih sepan lama. Nah, kalau saya sudah makan, wo sepan le. Nah, itu aja sih contohnya ya. Udah. Sudah terjawab ya? Lagi? Alhamdulillah. Barangkali teteh-tetehnya ada yang mau bertanya. Ini kesempatan berharga, mangga. Maju deh, boleh. Ininya enggak nyampe ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Michelle Pratami. Izinkan saya untuk bertanya. Di sini kan saya masih SMA. Kalau misalkan saya punya cita-cita kuliah ke luar negeri, selain belajar pelajaran yang biasa ada di sekolah, apakah apa saja yang harus disiapkan? Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi untuk kuliah ke luar negeri, apa aja yang harus disiapkan? Saya mau kasih tahu, kuliah ke luar negeri itu kuncinya 2. 1, rajin cari informasi. 2, tekun. Kenapa? 1, kuncinya rajin cari informasi. Yang 2, tekun. Maksudnya rajin cari informasi itu apa? Carilah informasinya kayak gimana. Nah, biasanya yang paling untuk untuk dipersiapkan itu pasti bahasa. Nah, jadi tergantung sih, misalkan bahasanya bahasa Inggris misalnya gitu ya. Ada peluang beasiswa itu yang mengharuskan bahasa Inggrisnya yang IELTS, ada yang cuman TOEFL. IELTS itu kan yang Inggris British ya kalau saya nggak salah. Ada yang TOEFL. Nah, itu gak semuanya. Jadi gini, jangan teman-teman berpikir bahwasannya kuliah ke luar negeri itu pasti syaratnya susah. Enggak. Atau teman-teman misalkan mau ke Timur Tengah, misalkan ke
Mesir. Nah itu pasti syarat bahasa Inggrisnya tidak begitu berat gitu. Mungkin bisa jadi bahasa Arabnya yang perlu untuk dipersiapkan gitu. Itu sih. Kayak misal kemarin tuan rumah Piala Dunia tuh siapa? Qatar. Nah di Qatar itu banyak beasiswa, banyak apa ya? Slot beasiswa tuh banyak di Qatar. Tapi banyak yang tidak terserap. Nah ini peluang juga buat teman-teman kalau mau kuliah ke luar negeri bisa jadi Qatar salah satu tujuannya. Jadi saran saya kalau mau kuliah ke luar negeri persiapkan bahasa. Bahasa Inggris tentunya ya, bahasa Inggris. Jadi minimal bahasa Inggris karena saya pun di Tiongkok itu syaratnya tidak bahasa Tiongkok di awal, bahasa Inggris. Nanti belajar bahasa Tiongkoknya di sana gitu. Nah jadi saran saya buat santri dan santriwati, kalau ada waktu luang, kalau ada, ini masih muda banget ya, itu belajar yang namanya bahasa Inggris atau bahasa Arab. Udah, itu aja. Bisa dua-duanya alhamdulillah, kalau rasa berat, satu aja udah belajar gitu. Nah itu yang akan membawa teman-teman untuk bisa kuliah ke luar negeri, itu aja. Jadi saya juga cukup menyesal dulu ya. Dulu tuh orang tua saya itu suruh minta saya untuk belajar bahasa gitu. Les bahasa ini, belajar bahasa Inggris. Biasa kita dulu kan males gak mau gitu, pengennya main apa. Kerasa sekarang. Nah sekarang belajar bahasa udah banyak metode ya. Belajar sendiri juga bisa sekarang kan di zaman sekarang ya. Yang alat informasi. Ada teman saya tuh, dia belajar bahasa Inggris, TOEFL, IELTS, itu dia belajar sendiri. Jadi dia belajar sendirinya, dia cuma beli buku satu, buku IELTS sama TOEFL, dan dia belajar sendiri dari situ. Kalau denger dia dengerin, terus dia kadang juga lihat YouTube, terus dia banyak ngotret sendiri, nggak pernah les, nggak pernah kursus gitu. Itu hebat dia, dan tercapai itu. Jadi semua sekarang kalau kita punya keinginan, insya Allah pasti akan tercapai. Yang penting kita mau berusaha dan melakukan aja. Tekun tadi gitu. Nah terus kunci beasiswa yang kedua soal cari informasi dan tekun. Nah yang tekun ini tuh jangan jangan menyerah. Jadi banyak cerita teman-teman saya yang di beasiswa itu ceritanya sangat-sangat mengharukan. Ada yang dia sampai nyobain 8 kali, ada yang sampai ngemail ke 100 profesor, ada yang sampai bahasa Inggris yang gak nyampe-nyampe, dia sampai tinggal di Pare kampung Inggris 6 bulan, gitu tidak mencapai lagi, dia sampai harus ngambil kursus lagi di Bogor. Jadi cerita perjuangan kegigihan di baliknya itu ada gitu. Jadi yang ditampil di depannya yang kita lihat itu ujungnya aja gitu. Kayak enak ya kuliah di luar negeri gitu ya Pak, main salju, foto apa. Tapi sebenarnya di belakangnya itu kita jatuh bangun gitu. Tapi ya tadi menuntut ilmu tuh harus sabar, harus tekun. Sekarang beasiswa banyak, jadi jangan dipikir saya daftar beasiswa A gak keterima, dunia serasa mau runtuh, saya gak bisa masuk lagi. Cari lagi, udah banyak beasiswa mah gitu. Gak cuman sekarang tuh LPDP ya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang dari pemerintah. Nah gak cuman itu, banyak ada beasiswa pemerintah Tiongkok, ada beasiswa pemerintah Hungaria, ada beasiswa yayasan di Qatar, ada beasiswa dari kampusnya langsung di luar negeri. Jadi super sangat-sangat banyak beasiswa itu. Jadi informasi itu harus banyak, jalankan dengan tekun dan sabar. Itu aja, pasti dapat. Percaya sama saya, nggak mungkin lah nggak dapet. Udah coba terus informasi terus nyoba terus, nggak mungkin nggak dapet. Percaya sama saya. Hanya soal waktu aja, mending tekun pasti dapat. Percaya sama saya. Itu aja.